Kritik keras dari tifosi AC Milan akhirnya mendapat jawaban langsung dari Santiago Giménez. Striker asal Meksiko itu mengakui satu hal yang mungkin tidak ingin didengar para pendukung Rossoneri. Musim ini memang gagal. Santiago Giménez akhirnya buka suara setelah menjalani musim yang sangat sulit bersama AC Milan. Dalam wawancara terbarunya, sang penyerang mengaku bahwa kritik dari para tifosi adalah sesuatu yang wajar. Menurutnya, statistik tidak bisa berbohong, dan angka-angka yang ada memang menunjukkan bahwa dirinya belum mampu memberikan kontribusi yang diharapkan. Ketika direkrut Milan, Giménez datang dengan status penyerang yang sangat menjanjikan. Banyak yang berharap ia menjadi mesin gol baru Rossoneri. Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Performa yang sempat menjanjikan di awal perlahan menghilang. Bahkan di Serie A musim ini, Giménez menutup kompetisi tanpa mencetak satu gol pun. Sebuah catatan yang tentu sangat mengecewakan bagi seorang striker utama. Di tengah kekecewaan supporter, Giménez tidak mencari pembenaran. Ia justru mengakui bahwa musim ini berjalan buruk dan menerima semua kritik yang datang kepadanya. Sikap itu menunjukkan bahwa sang pemain sadar betapa besarnya ekspektasi yang dibebankan kepadanya sejak mengenakan seragam merah hitam. Kini fokus Giménez adalah bangkit. Ia ingin menjadikan musim yang buruk ini sebagai pelajaran berharga untuk kembali lebih kuat pada musim depan. Pertanyaannya sekarang, apakah Santiago Giménez masih layak menjadi ujung tombak proyek baru AC Milan? Atau Rossoneri harus mencari striker baru untuk memimpin lini depan musim depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa ikuti terus Pojok Rossoneri untuk update terbaru AC Milan. Kata-kata dari Luka Modric kali ini terasa berbeda. Bukan tentang kemenangan, bukan tentang trofi, tetapi tentang keberanian menghadapi kenyataan pahit yang harus diterima AC Milan. Melalui pesan yang ditujukan kepada para tifosi Rossoneri, Luka Modric menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada seluruh pendukung Milan yang tetap setia mendukung tim sepanjang musim. Gelandang veteran Kroasia itu mengakui bahwa musim yang baru berakhir tidak berjalan sesuai harapan. Menurut Modric, Milan harus menghadapi realitas yang ada dan menerima bahwa target yang ditetapkan pada awal musim gagal tercapai. Pernyataan ini menjadi cerminan dari kekecewaan yang dirasakan seluruh elemen klub, mulai dari pemain, staf, hingga para pendukung. Namun di balik nada kecewa tersebut tersimpan pesan penting. Modric menegaskan bahwa Milan tidak boleh berhenti hanya karena mengalami satu musim yang sulit. Sebaliknya, kegagalan ini harus menjadi bahan evaluasi untuk membangun tim yang lebih kuat pada musim berikutnya. Sikap seperti ini sebenarnya sudah sering ditunjukkan oleh Modric sejak pertama kali datang ke San Siro. Ia pernah menegaskan bahwa klub sebesar Milan tidak boleh puas hanya dengan hasil biasa-biasa saja dan harus selalu berjuang untuk meraih trofi. Karena itulah, pesan terbaru Modric bukan sekedar ucapan penutup musim. Ini adalah pengingat bahwa standar Milan harus tetap tinggi apapun situasinya. Kini, para tifosi berharap kekecewaan musim ini bisa menjadi awal dari kebangkitan Rossoneri. Dan jika semangat yang ditunjukkan Luka Modric dapat menular ke seluruh tim, Milan mungkin akan kembali datang sebagai penantang serius pada musim depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Milan bisa bangkit lebih kuat bersama Luka Modric musim depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
AC Milan sedang menghadapi situasi yang benar-benar tidak biasa. Saat klub membutuhkan keputusan cepat untuk membangun masa depan, justru orang-orang yang ingin direkrut sedang sibuk di Piala Dunia. Rossoneri masih berusaha bangkit setelah musim yang mengecewakan. Namun hingga saat ini, struktur baru klub belum juga terbentuk. Beberapa posisi paling penting di Casa Milan masih kosong, mulai dari CEO, direktur olahraga, direktur teknik, hingga kursi pelatih kepala. Situasi yang membuat proyek kebangkitan Milan masih menggantung. Yang membuat keadaan semakin rumit adalah waktu. Piala Dunia akan segera dimulai, sementara dua nama yang paling sering dikaitkan dengan proyek baru Milan justru terlibat langsung dalam turnamen tersebut. Mauricio Pochettino, yang disebut sebagai kandidat kuat pelatih Rossoneri, saat ini fokus menangani timnas Amerika Serikat. Sementara Ralf Rangnick, sosok yang diproyeksikan untuk memimpin area teknik klub, juga sedang mempersiapkan Austria di ajang yang sama. Bahkan Zlatan Ibrahimovic yang menjadi tangan kanan Geri Cardinale dalam proses pencarian figur baru, juga akan terbang ke Amerika untuk menjadi komentator Piala Dunia. Akibatnya, Milan harus menghadapi perlombaan melawan waktu. Di satu sisi, klub membutuhkan keputusan secepat mungkin agar bisa menyusun skuad dan strategi musim depan. Namun di sisi lain, orang-orang yang menjadi target utama belum bisa sepenuhnya fokus pada proyek Rossoneri. Khusus untuk Rangnick, laporan terbaru menyebutkan bahwa ia meminta kewenangan penuh atas area teknis jika bergabung ke Milan. Ia ingin menentukan pelatih, membangun struktur sepak bola klub, dan menjalankan proyek sesuai visinya sendiri. Kini pertanyaannya bukan hanya siapa yang akan memimpin AC Milan musim depan, tetapi kapan semua keputusan penting itu bisa benar-benar dibuat. Karena sementara dunia menikmati Piala Dunia, Milan masih berusaha menemukan arah baru untuk masa depannya.